فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Umdatul Ahkam, seperti biasanya hadis yang disepakati disebutkan, tafadhalu. Nahmatu falyu'ajjil. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik untuk besok yang antum setorkan biar tambah faedah juga, yaitu hadisnya Jabir bin Abdullah, rawahu Abu Dawud, halaman 248 tuh. Biar tahu kapan waktu untuk dikabulkannya doa hari Jumat. Paham ya? Yaumul Jum'ati sinta asyrata yuridus sa'ata la yujad muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asr. Jadi kondisikan ya, itu insyaallah yang akan dihafalkan besok. Yang tidak punya bisa nengok yang lainnya biar dapat faedah. Kita lanjutkan, barakallahu fiikum, halaman 249. Qala al-mu'allifu asbahullah zikru ba'di khasa'is yaumil jum'ah. Penyebutan sebagian kekhususan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu dikhususkan berbeda dengan hari-hari yang lain. Apa saja kekhususannya kita lihat. Wa jami'u yaumil jum'ati waqtun lid-du'a, masyaallah. Dan semua full hari Jumat itu adalah waktu berdoa. Ini berarti lebih umum, berarti ya, lebih umum. Kalau yang hadis yang kita baca kemarin kan ada satu waktu dari Jumat itu. Berarti kan enggak semuanya seakan-akan kan. Kalau ini wa jami'u yaumil jum'ati waqtun lid-du'a, faedah. Dan semua hari Jumat secara full adalah waktu untuk berdoa. Nah, hanya saja dengan dalil yang kita baca kemarin itu, tentunya yang khusus tadi boleh kita ambil makna yang khusus, yaitu ba'dal 'asr, sampai terbenamnya matahari. Wal ibadatu lima fi dzalika min al-fadha'il 'azimah id anna Allah 'azza wa jalla khassa hadzal yaum. Dan ibadah dikarenakan apa-apa yang di hari tersebut dilakukan berupa keutamaan-keutamaan yang agung. Id anna Allah azza wa jalla, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala khassa hadzal yaum, mengkhususkan hari tersebut, hari Jumat, bi umurin katsirah, dengan beberapa perkara yang sangat banyak. Minha di antaranya kita lihat al-ula, pertama, iftitahu salatul fajri bis suratis sajdah. Masyaallah, ini khusus. Kalau hari-hari yang lain kan tidak. Yaitu membuka salat fajr, salat subuh itu dengan surat As-Sajdah. Rakaat pertama surat apa? As-Sajdah. Rakaat kedua surat Al-Insan. Itu dianjurkan. Mustahab, mandub, mafhum? Wa hal ata 'alal insan. Surat Al-Insan. Wa ma fihi ma min dzikril mabda' wal ma'ad. Sahih. Dikarenakan di dalamnya, dalam dua surat tersebut terkandung penyebutan apa? Terkandung penyebutan tentang al-mabda', awal permulaan penciptaan, wal ma'ad, hari apa dikembalikan, ma'ad. Paham ya? Hari akhirat. Jadi kalau antum lihat baik-baik di dalam surat Al-Insan atau surat Sajdah, di awal-awal surat tersebut itu kan awal permulaan semacam penciptaan manusia kan. Nah, maksudnya ada kaitan dengan awal permulaan manusia. Jadi pahami?
Dan di akhir-akhir itu ma'ad, itu hari keberakhiran mereka, hari kebangkitan mereka, hari kiamat, hari akhirat. Wa ma fihi ma min ibrah, dan juga di dalam keduanya ada banyak pelajaran. Naam, wa wa'dun, dan juga ada semacam nasihat liman tadabbarahuma, bagi orang yang mau mentadabburi atau merenungi keduanya. Faham? As-tsani, yang kedua, as-tsaniyah, kekhususan yang kedua, wujubul ghusl, wajibnya mandi. Jadi kalau hari Jumat wajib apa? Wajib mandi. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala ghuslu yaumil jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wa siwakun wa yamassu min at-tayyibi ma qadara alaih. Kita artikan dulu dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, mandi hari Jumat itu adalah wajib. Untuk siapa? Bagi setiap orang yang sudah mimpi basah. Berarti bagi orang yang dewasa. Paham? Karena muhtalim itu maksudnya adalah orang yang mimpi basah. Ihtilam istilahnya. Mandinya mandi apa namanya? Mandi janabah. Jadi mandi janabah itu ada dua sebab. Sebab pertama karena ihtilam mimpi basah, atau karena yang kedua berhubungan badan. Bisa dipahami? Naam. Kemudian di hari Jumat tersebut ada amalan yang lain, enggak sampai wajib. Wasiwakun, memakai siwak, bersih-bersih diri. Ya, zaman sekarang kiaskan ya siwak seperti sikat gigi lah, karena mungkin sebagian mereka nggak punya siwak juga kan. Intinya kan sama tujuannya, membersihkan area gigi, ya kan. Nah, biar membuat stabil aroma yang ada dalam mulut tersebut. Bisa dipahami? Nah, karena biasanya kalau orang nggak pernah gosok gigi, wala nggak pernah siwakan, nanti tahu sendiri bagaimana aromanya. Paham ya? Nah, aromanya naik turun. Nah, kita lihat sini. Wa yamassu min at-tib ma qadara alaih, dan juga dianjurkan menggunakan minyak wangi. Artinya yamassu min at-tib itu maksudnya menggunakan minyak wangi sesuai dengan kemampuan dia. Bebas minyak wanginya, aromanya bebas. Intinya tercium bau harum lah. Mau yang silver sultan, khalij, atau red rose, ya kan, atau dunhill red, dunhill blue, semuanya bebas. Intinya wangi-wangian, paham ya? Atau mau yang bakarat, atau yang misik raudhah, atau misik mustalid, atau misik ras, atau misik taharah, bebas. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Intinya di hari tersebut dianjurkan memakai wangi-wangian. Atau misik al-bahr yang warnanya agak biru-biru itu, paham ya? Yang mungkin aromanya tercium sekarang sebagiannya, nah itu misik al-bahr. Misik al-bahri. Paham ya? Itu bagus juga. Intinya dianjurkan memakai wangi-wangian. Mafhum? Ayo, kita lihat lagi. As-salisah, yang ketiga, istihbabus siwak wa tib. Hadis tadi itu. Paham ya? Dianjurkannya bersiwakan dan juga menggunakan wangi-wangian. Bersiwakan kalau zaman sekarang dikiaskan dengan gosok gigi itu ya, pakai pasta gigi atau pakai sikat gigi, karena hasilnya tujuannya sama, untuk membersihkan gigi dan area mulut. Bisa dipahami ya? Nah, kalau antum perhatikan orang yang tidak pernah gosok gigi bagaimana? Giginya warnanya pun mungkin udah lain gitu ya. Bisa berwarna-warni kayak pelangi kan itu, kan? Bahkan lebih parah dari itu kan kalau nggak pernah gosok gigi ya. Nah, kalau pelangi masih indah ya kan. Tapi dianjurkan ya, dianjurkan bersih-bersih diri, menggunakan minyak wangi. Ma'ana huma istahabban bi kulli yaum. Padahal keduanya, orang bersih-bersih itu at-tahur apa? Syatrul iman. Bersih-bersih, bersuci itu termasuk apa? Termasuk cabang atau setengah daripada bagian keimanan. Setiap hari itu ya, dianjurkan setiap hari. Wattib, minyak wangi, juga dianjurkan setiap hari. Illa annahu fi dzalikal yaum akad, masyaallah. Hanya saja di hari tersebut, hari apa ini? Hari Jumat, akad lebih ditekankan lagi. Setiap hari dianjurkan ya, berpenampilan rapi, wangi, ya kan? Kemudian gosok gigi, ya kan? Jangan gosok gigi sepekan 2 kali. Sepekan 2 kali terlalu lama itu. Paham ya? Nah, minimalnya lah sehari 2 kali, minimal itu. Paham ya? Kalau ingin dibikin 3 kali pun boleh juga. Paham ya? Nah, tapi kalau lah sekali, Allah musta'an. Nah, nanti baunya kemana-mana. Kita saling apa? Saling menjaga. Innal malaikah tata'adza kama yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu sebagaimana Banu Adam terganggu dengannya. Maksudnya kalau Banu Adam terganggu dengan sesuatu tersebut, para malaikat pun terganggu juga. Mafhum? Naam. Terkhususkan yang bau mulut, ya kan? Nah, kita tidak saling menuduh. Semuanya kita hampir sama. Kalau enggak gosok gigi, ya kan?
kemudian apalagi banyak bicara, apalagi puasa, itu aromanya tetap bau. Jarang sekali keluar dari kita baunya misik, jarang sekali. Nah ya, dan mungkin nggak ada mungkin ya. Kalaupun permen, bau permen karena ada faktor yang lain. Kalau hukum asal tabiat kita ini, bau mulutnya bau. Secara asalnya ya. Nah, berbeda dengan bau mulut bayi. Kalau bayi yang masih minum ASI itu bau mulutnya khas. Antum rasakan aja, rasakan aromanya. Bagaimana? Beda baunya dengan bau mulut orang dewasa atau anak-anak yang sudah makan makanan lain selain ASI. Baunya beda. Tapi kalau bau mulutnya anak-anak bayi yang masih minum ASI itu aromanya khas. Dalam artian enggak bau tidak bau yang tidak sedap, baunya masih biasa. Namanya bau bayi. Nah, syahidnya di sini barakallahu fiik, di hari-hari yang lain selain Jumat pun dianjurkan. Namun di hari Jumat akad ini lebih ditekankan lagi. Paham ya, isim tafdhil nih ya, aslinya akadu aslinya. Kemudian diubah menjadi akad, prosesnya di sharaf dan imla. Paham? Ayo. Aslinya akadu af'alu. Apa namanya? Isim tafdhil. Menjadi akad itu bagaimana prosesnya di sharaf dan juga di imla. Mafhum? Naam. Karena fil hadis sabiq, sebagaimana kita lewati pada hadis yang telah lalu, wa jaa fi ba'd riwayat, dan datang pada sebagian riwayat, wa yamassu minat tib ma qadara alaih walau min tibil mar'ah. Lihat ini. Dan menggunakan minyak wangi sesuai dengan kemampuan dia walaupun pakai minyak wangi perempuan. Karena perempuan aslinya minyak wanginya itu yang nampak warnanya, yang tidak ada aromanya, itu minyak wangi perempuan. Karena nggak boleh keluar tanpa minyak wangi perempuan. Terpahami? Sehingga minyak wangi perempuan dipakai laki-laki di luar, selama aromanya yang wajar-wajar saja, itu nggak masalah. Nggak masalah. Seperti masjid taharah. Afwan ya. Masjid taharah kalau antum lihat latar belakangnya, afwan, karena bicara fakta ya. Itu asli dipakai oleh perempuan ketika suci dari haid. Aslinya. Kalau kamu percaya nanti antum kalau pulang lihat, bener nggak? Paham ya? Atau tanya orang-orang udah paham. Tapi itu secara aroma baunya untuk laki-laki bisa di luar. Kalau perempuan nggak boleh. Karena apa? Perempuan keluar rumah pakai minyak wangi apa? Ancamannya? Ayo, fahiya zaniyah. Ayyuma mar'atin kharajat wasta'tarat famarat ala qaumin liyajidu riha fahiya zaniyah. Fahiya zaniyah. Liyajidu riha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja keluar rumah menggunakan wangi-wangian melewati sekelompok kaum lelaki agar mereka mencium baunya, fahiya zaniyah. Maka dia penzina. Makanya kita yang masih punya ibu, ya kan, atau masih punya saudari perempuan, mungkin yang masih awam atau semi awam misalkan, ya kan, sudah paham sunnah, ingatkan mereka, jangan memakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Jadi pakaian yang dipakai keluar rumah perempuan itu pastikan tidak berbau wangi sama sekali. Paham ya? Nah, kalaupun ingin dikasih pewangi yang sifatnya natural, sabun-sabun itu ya nggak masalah, itu kan wangi aslinya, bukan sengaja dipakai wangi-wangian untuk keluar kan. Tapi kalau pakai wangi-wangian, parfum, itu jangan. Ancamannya fahiya zaniyah, maka dia penzina. Ngeri loh ya. Padahal dia tidak berzina secara hakikat, tapi divonis berzina gara-gara menebar aroma tadi. Paham ya? Nah, menebar aroma yang beracun. Yang kena racun siapa? Kaum lelaki. Sudah pahami? Nah, makanya ingat-ingat, minyak wangi pada asalnya untuk keluar rumah laki-laki bukan perempuan. Misik taharah itu aslinya minyak wangi perempuan. Tapi digunakan laki-laki boleh enggak? Ya boleh aja, kita gunakan leher, ya kan. Kadang mungkin pakaian wangi, harum memang. Cuman aslinya itu perempuan ketika suci dari haid aslinya. Paham? Ayo, enggak masalah. Kata beliau, lihat ini, walau apa? Walau minti bil mar'ah, walaupun dari minyak wangi perempuan. Karena perempuan aslinya minyak wanginya itu yang nampak warnanya, yang tidak ada aromanya. Padahal enggak boleh keluar rumah pakai wangi-wangian boleh. Di dalam rumah boleh enggak? Bebas, silakan. Di luar rumah enggak boleh. Paham ya? Keluar rumah pakai wangi-wangian, parfum, mau belanja ke supermarket parfum dulu, mau nyari rumput parfum juga. Zaman sekarang seperti itu, zaman sekarang ya. Ibu-ibu itu mau nyari rumput pakai parfum, pakai lipstik, rumput padahal. Di rumah enggak pernah parfuman, enggak pernah pakai lipstik padahal di hadapan suaminya. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Terbalik gitu loh. Berhias diri untuk siapa? Ya kan? Ini sekedar kita bicara fakta ya. Kebanyakan orang seperti itu. Mau ke pasar, masya Allah, dandanannya luar biasa. Di depan suami, la dandanan wala syai'. Paham ya? Nah, rambutnya kusut, ya, tidak berhias diri, aromanya pun aroma keringat. Itu sebagian orang. Tapi kalau mau ke pasar, coba kalau nggak percaya, nggak usah buktikan, nyaksikan aja. Bagaimana yang terjadi?
Mungkin tanya tetangga atau tanya ibu-ibu kita misalkan ya, tanya bener nggak fenomena realita seperti itu. Mau ke pasar wangi-wangi luar biasa, berdandannya luar biasa, ya. Tapi kalau di rumah di hadapan suaminya, nah sebagian mereka Allah musta'an. Itu salah ya, terbalik ya. Seharusnya semakin dia itu keluar rumah semakin tertutup oleh perempuan itu. Auratnya ditutup semuanya. Al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan semuanya aurat. Fa idza kharajat, apabila dia keluar, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih itu? Setan mulai menghias-hiasi. Paham ya? Makanya semakin tertutup semakin bagus. Paham ya? Jangan tampakkan lengannya, tampakkan betisnya, aurat walaupun bercadar. Aurat atau bukan? Aurat. Tutup. Intinya jangan tampakkan. Kalau bila ingin sempurna, ya burdah. Kalau misalkan kelihatan hanya matanya karena itu fungsinya darurat mau melihat, itu nggak masalah. Ini bercadar. Bisa dipahami? Nah, sekedar selingan mengenai apa bolehnya menggunakan minyak wangi perempuan. Yang minyak wanginya ini barakallahu fiik identiknya biasanya memang digunakan untuk apa? Biar harum, dan itu biasanya digunakan kalau di luar rumah, aslinya hanya untuk laki-laki gitu loh. Kalau perempuan nggak boleh. Paham maksudnya ya? Bisa dipahami soalnya ya? Perempuan bagaimana minyak wanginya di dalam rumah? Ar-rabi'ah yang keempat, yustahabbu fiha at-tabkir ilal jum'ah. Ini sangat diharapkan kalau memungkinkan, karena kadang orang ada aktivitas, tapi kalau memungkinkan ini luar biasa kalau memungkinkan. Tabkir, datang awal. Paham ya? Dianjurkan, disunnahkan di hari Jumat datang awal dari Jumat tersebut. Karena nanti keutamanya besar loh ya. Datang pertama seperti berkorban dengan apa? Unta. Datang berikutnya seperti berkorban dengan sapi. Datang berikutnya seperti berkorban dengan apa? Kambing. Datang berikutnya, jam berikutnya seperti berkorban dengan apa? Ayam. Datang berikutnya seperti orang yang berkorban dengan apa? Telur. Korban itu maknanya apa sih? Mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini sekedar apa? Motivasi dorongan ya, namanya kita pasti banyak kesibukannya, tapi upayakan. Kalau nggak ada kesibukan sama sekali ya tabkir. Paham ya? Datang awal. Alamayati bayanuhu insyaallah taala, sebagaimana datang penjelasannya insyaallah taala ma'a dzikri ikhtilaf ahli ilm bil masalah, bersamaan adanya perselisihan di antara para ulama dalam masalah ini. Al-khamisah yang kelima, diperhatikan baik-baik, pastikan 50% ke atas, 80% ke atas, enggak ada yang 5 buat ke bawah. Kita lihat sini barakallahu fiik. Al-khamisah yang kelima, wa yastahabbu fiha as-salah ila an yas'ad imam ila mimbar. Salat apa namanya? Sunnah mutlaqah. Sunnah mutlaqah. Jadi 2 rakaat salam, bangkit lagi. 2 rakaat salam, bangkit lagi. 2 rakaat salam, bangkit lagi. Sampai imam datang. Itu dianjurkan kalau memungkinkan. Paham ya? Salat sunnah mutlaqah. Tapi kalau misalkan mencukupkan salat duha misalkan, kan masih masa waktu itu kan? Kalau masih pagi itu. Kemudian kalau atau misalkan dia mencukupkan tahiyat masjid misalkan, enggak masalah. Tapi kalau ingin salat sunnah mutlaqah tadi itu, 2 rakaat salam, bangkit lagi. 2 rakaat salam, bangkit lagi. 2 rakaat salam, bangkit lagi. Sampai datang apa? Imam. Lihat ini. Dianjurkan pada hari Jumat tersebut salat 6 sunnah sampai imam naik ke mimbar. Ya, satu naik. Mafhum? 6 lima ja'a Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dikarenakan yang telah datang dari hadis Nabi Hurairah anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man tawaddaa fa asral wudu, barang siapa yang berwudu kemudian memperindah wudunya, tsumma atal jum'ata, kemudian mendatangi hari Jumat tersebut, mendatangi salat Jumat, fastama'a, kemudian dia mendengarkan, wa ansatan, diam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, masyaallah, niscaya akan diampuni untuknya antara barakallahu fi antara hari dan hari Jumat tersebut, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia duduk mendengarkan, diam. Itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyaratu ayyam, tambah lagi 3 hari. Paham ya? Jadi antara hari-hari ini kan dalam sepekan, kalau kita globalkan berapa hari sepekan ini? Kalau sama Ahad ya, kalau tanpa Ahad 6. Nah, itu keutamaan tambah lagi wa ziyaratu ayyam, ditambah lagi apa? Keutamaannya 3 hari. Paham ya? Nah, luar biasa ya. Wa man massa al-hasafaqat, barang siapa yang main-main kerikil kecil, nyentuh main kerikil dimainin gini, sungguh dia telah berbuat perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau Jumatannya standby gini, fokus ngelihat khotibnya, jangan lihat ke bawah gini. Dia ke bawah ditengok enggak gerak. Allahul musta'an.
Allah musta'an. Apalagi depannya ada meja. Dari awalnya gini awalnya. Lama-lama tumbang itu udah. Nah, makanya lihat ini. Fastama'a. Ini hadis ya, amalkan ya. Sami'na wa ta'na, dalil seperti ini. Berusaha semaksimal mungkin. Paham ya? Buktikan dengan apa? Fakta dan realita. Bukan sekedar drama dan sandiwara. Fastama'a, dengarkan. Wa ansata, diam. Jumatan main-main anak kecil. Fakat lago. Main kerikil aja ini. Wa man massal hasa, barang siapa yang menyentuh kerikil kecil, dimainkan maksudnya, fakat lago, maka dia telah berbuat perbuatan sia-sia. Terus bagaimana siapnya? Nanti kalau ingin gerak yang sifatnya agak banyak ketika khatibnya duduk untuk istirahat itu. Sebentar antum gerak. Jangan dari awal main kerikil gini kan. Fakat lago. Kelihatan sepele kelihatannya kan? Karena akan mengalihkan apa? Perhatian dia. Seharusnya fokus melihat khatibnya. Apa yang disampaikan. Paham ya? Jangan lihatnya ke bawah. Kalau lihat ke bawah enggak ada khatib di situ. Paham ya? Ini sebagian orang ada. Sebagian orang ada yang seperti itu, tapi kami pribadi berusaha untuk enggak lah, semoga. Tapi kalau antum ana sarankan. Janganlah. Berusahalah ketika khatib datang ya, mulai standby ya kan, dengarkan dari awal sampai akhir ya kan. Jangan awal kok gini kemudian sampai akhir. Kekuatannya mana? Tenaganya mana selama ini kumpul sepekan, ya kan? Ada yang berbelan, sit up, push up, sepak bola, luar biasa. Tapi ketika khutbah, dengarkan khatib gak kuat, itu menunjukkan kelemahan manusia. Makanya berusaha ini luar biasa keutamanya. Ingin diampuni ya, dengarkan, diam. Paham ya? Bukan tidur kita nggak bisa jamin gitu loh. Ya kan, ini jaminannya bagi orang yang mendengarkan. Ya kan, benar-benar mendengarkan. Wa ansata, diam, enggak ngobrol. Paham ya? Nah, perkara anak kecil paling-paling dikasih syarat kalau rame. Dan antum enggak usah ribut. Paham ya? Kalau darurat baru. Dan kalau misalkan teriakannya yang sifatnya harus dihentikan, itu namanya darurat ya. Hukum asalnya kalau misalkan enggak darurat ya kira-kira mengganggu, diam aja. Paham? Nah, karena nyentuh kerikil aja, mainan kerikil kecil, fakat laku. Berarti menunjukkan perbuatan yang sepele aja, kalau tidak ada faktor yang mengharuskan dianggap berbuat sia-sia. Bisa dipahami insyaallah ya? Pastikan untuk pekan ke depan tidak ada yang matanya terbalik. Makanya maksudnya melek terbalik ini. Merem, jangan. Namanya upayakan. Kalau antum nengok anak seperti itu, senggol. Paham ya? Nah, kalau penyenggolnya enggak waktu itu, setelah Jumatan. Paham ya? Afan gitu. Kalau ya, ini anak bicara kalau, karena berusaha. Kita kalau ngomong seperti ini berusaha, antum pun berusaha juga gitu loh ya. Bukan ngomong tapi enggak mencontohkan, jangan. Itu kurang tepat. Ngomong enggak mencontohkan kurang tepat. Jadi kalau ngomong, bicara, nyampaikan, upayakan mencontohkan. Paham ya? Ketika misalkan antum disampaikan tidak boleh cukuran kozak, contohkan. Ya, ketika nganjurkan untuk pakai sarung, contohkan. Nganjurkan kukunya dipotong, dipanjangkan, contohkan. Bukan nganjurkan termasuk amalan 5 perkara fitrah, kesucian, kukunya panjang-panjang. Berarti apa? Berarti yang disampaikan A, perbuatannya B, jangan. Itu hanya motivasi. Bahwasanya janganlah kita masuk dalam ucapan seorang penyair, la tanhan khuluqin wa ta'tiya mislahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jadi kondisikan. Berikutnya seri satu yang keenam, kita ambil dikit lagi. As-sunnatu an yusalliya ba'dal jum'ah arba'an. Ini al-qaul khilaf ya. Ada yang 4 rakaat itu kalau di masjid, yang 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Ada yang 4-4 di masjid. Ini khilafnya sebutkan dulu. Ada juga yang 2 rakaat boleh di masjid. Ternyata kesimpulannya al-amru wasi'. Al-amru wasi'un, perkaranya bebas. Antum mau 4 rakaat boleh. Nanti kita lewati nanti. Paham ya? Naam. Atau kalau ingin salat di rumahnya 2 rakaat juga boleh. Paham ya? Atau dia salat di masjid taruhlah 2 rakaat, masalah juga. Karena ini amalan sunnah. Paham? Nah, semua datang dalil secara umum. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, kita lihat sedikit kata beliau. Dianjurkan salat setelah Jumatan 4 rakaat. Dikarenakan hadis Abi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum
al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Apabila salah seorang di antara kalian salat Jumat, maka hendaknya salat setelahnya 4 rakaat. Wadih ya, jelas ya 4 rakaat ini ya. Khilafnya mengenai rinciannya 4 rakaat di mana itu salatnya? Di rumah atau di masjid? Itu kita lihat. Wa yajuzu law an shalli raka'atain, dan boleh juga salat 2 rakaat. Ingat-ingat ini ya, jangan menyalahkan. Boleh juga salat berapa? 2 rakaat. Li hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dikarenakan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarifa fa yusalli rak'atain. Masyaallah. Jelas wadih. Ini muttafaqun alaih yang kedua ini ya. Pertama riwayat Muslim, yang kedua muttafaqun alaih, sama-sama kuatnya. Dahulu Rasulullah SAW itu tidak salat setelah Jumat sampai beliau pindah pergi. Nah, melainkan apa? Melainkan beliau salat dulu 2 rakaat. Paham ya? Bisa dipahami? Nah, jadi beliau tidak sholat setelah Jumat sampai beliau pergi, melainkan apa? Beliau sholat 2 rakaat dulu. Bisa dipahami? Nah, ini berarti menunjukkan dua boleh gitu loh. Wa jama'a ba'du ahli ilm bainal haditsain. Ini penting penjamaknya, dan sebagian ahli ilm mereka menjamak, apa jamak itu? Mensinkronkan, mengkondisikan, menyatukan antara 2 hadis yang zahirnya apa? Kontradiksi. Kama dzakara dzalika at-Tirmidzi fi Jami' annahu idza shalla fil masjid shalla arba'an. Nah, disimak sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya bahwasanya apabila salat di masjid salat 4 rakaat. Wa idza shalla fi baitihi, dan apabila salat di rumahnya salat rakaatain, salat 2 rakaat. Wa qad jama'a bainahuma Ibnu Umar fi Makkah, dan waktu itu Ibnu Umar menggabung keduanya ketika beliau di Mekah. Fa kana idza shallal jum'ah salat rakaatain summa namtahawwala wa shalla arba'an. Maka waktu itu beliau apabila salat Jumat, beliau apa? Salat 2 rakaat, salat Jumat maksudnya. Summa tahawwala, kemudian beliau pindah wa shalla arba'an. Baru setelah itu salat 4 rakaat. Wa kana idza shalla fil Madinah, dan apabila beliau salat di Madinah lam yusalli hatta yarji' ila baitihi. Beliau tidak salat sampai kembali ke rumahnya, fa yusalli rakaatain. Ini penggabungannya. Jadi kalau mau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Paham ya? Tapi para ulama sedang pendapat mengenai hal ini, kembali ke pendapat yang sudah kami sebutkan, al-amr wasi'. Perkaranya bebas. Mau di rumah 2 rakaat atau di masjid 2 rakaat, atau dia mengambil 4 rakaat di masjid. Di rumah 2 rakaat enggak masalah. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Nah, ada pun yang berikutnya sekaligus kita akan masuk pembahasan yang baru pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Alhamdulillah.